Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dilengkapi ceritanya pada ayat surat yang lain. Yang jelas, Quran ini bukan kitab cerita, bukan buku cerita. Dia ingin menyampaikan sesuatu melalui cerita. Begitu, itu bedanya. Jadi kalau dalam surat Hijr ayat 52, "Idz dakhalu alaihi faqalu salaman, qala inna minkum wajilun." Ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim, mereka mengatakan salam. Jawab Nabi Ibrahim, jawab salamnya, kemudian memberi komentar, "Inna minkum wajilun." Kami takut kepada kamu sebagai pendatang yang tidak ada berita sebelumnya. Coba kita lihat dalam surat Hud. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salama. Qala salamun. Fama labitha an jaa bi'ajlin hanid. Sesungguhnya telah datang utusan kami kepada Ibrahim. Utusan itu artinya malaikat. Di sini jelas yang datang ini malaikat. Di sana diberitahukan tamu. Kita nggak tahu, kita pikir tamu dari manusia biasa. Rupanya tamu itu para malaikat. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim takut. Nabi Ibrahim takut. Ini orang siapa ini? Tidak pernah dilihat. Sudah? Qalu salaman. Mereka mengucapkan salam. Qala salamun. Dia menjawab salam itu. Jawabannya lebih bagus daripada salam. Ini orang yang tahu bahasa Arab mengatakan, yang satu ini selamat, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah, jawaban itu harus lebih baik daripada salam yang pertama. Adat Aceh kita dulu, kalau seseorang memberikan sesuatu kepada rumah tetangganya, itu pasti dibalas. Dibalas kembali. Itu orang Aceh begitu. Balasannya itu kalau tidak lebih sama dengan yang diberikan itu. Tapi kalau salam ini, balasannya lebih baik dari salam yang diucapkan semula. Ini dalam ayat ini begini kejadiannya. Kalau di sana tidak disebutkan. Berarti tamu Nabi Ibrahim itu mengucap salam, dan salam itu dimengerti oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, dijawab dengan jawaban yang lebih terhormat lagi. Karena tamu yang datang, fama labitha an jaa bi'ajlin hanid. Tidak lama langsung disuguhkan daging yang sudah dipanggang. Itu memuliakan tamu. Datang tamu, diberikan makanan. Kalau kita mungkin kita berikan makanan, air putih atau air kopi atau kita muliakan. Kenapa takut? Dia bilang tadi kan, inna minkum wajilun. Kami takut kepada kalian. Kenapa rupanya? Di sini ada jawabannya. Kenapa takut? Dalam surat Hud. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum wa aujasa minhum khifatan. Ketika disuguhkan daging yang sudah dipanggang masih panas. Biasanya kita langsung makan, ambil.
Kalau nak ambil semuanya, ambil sedikit. Tetapi tamu ini tidak mengambil sedikit pun. Karena malaikat itu enggak makan. Beda dengan manusia. Manusia itu pagi udah minum kopi atau makan ya. Zuhur makan lagi, malam makan lagi. Kalau malaikat enggak makan. Jadi waktu disuguhkan makanan itu, makanannya sangat baik. Tangan mereka tidak sampai. Mereka duduk aja, enggak ambil. Nakirahum, mulai dia curiga. Ini siapa ini? Yang datang ini siapa? Wa aujasa minhum khifah, mulailah timbul rasa takut. Mula curiga. Ini siapa ini? Datang enggak beritahu, kemudian diberi makanan enggak dimakan. Ini siapa ini? Takutlah. Mereka tahu bahwa Nabi Ibrahim dan isi rumahnya takut. Qalu, mereka berkata, para malaikat berkata, la takhaf, Ibrahim, kamu jangan takut. Kalau kamu tidak takut, orang-orang di rumahmu juga enggak takut nanti. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami dikirim untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Ya, gitu. Saya bilang, Nabi Lut itu adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Dan dua-dua mereka diangkat menjadi nabi di tempat mereka. Satu tempat kuasanya Nabi Ibrahim, ibadahnya sesuai dengan ajaran yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Di satu tempat ajarannya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Lut. Lantas malaikat waktu dikirim untuk membasmi penjahat yang ada di kaum Nabi Lut, singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim. Baru tahu, oh rupanya mereka bukan membuat sesuatu di tempat kita. Mereka dikirim ke tempat lain tapi singgah di tempat kita. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Istri Nabi Ibrahim berdiri, kata ahli tafsir, berdirinya itu di belakang hijab. Ditambah kata-kata hijab oleh penafsir. Fadhahikat, dia ketawa. Ketawa karena tamu itu tidak makan apa yang sudah dipanggang tadi. Fabasyarnaha bi Ishaq. Diberi kabar gembira bahwa dia akan melahirkan seseorang yang bernama Ishaq. Dia sudah tua. Orang tua itu tidak ada lagi haid. Tidak datang bulan lagi. Bagaimana bisa melahirkan seseorang anak? Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Sesudah Ishaq nanti ada anaknya Yaqub. Qalat, dia jawab oleh istri Nabi Ibrahim. Apa dia jawab? Ya wailata, celakalah aku. A'alidu wa ana ajuz. Mungkinkah aku melahirkan sementara aku sudah tua bangka? Haji ke nenek-nenek. Mana mungkin lagi melahirkan? Saya tidak tahu berapa umur wanita akhir dari men itu, saya tidak tahu. Harus tanya dulu pada dokter atau pada bidan. Wa hadza ba'li syaikhan. Ini suami saya sudah tua bangka, saya sudah tua, dia lebih tua lagi. Jadi yang tua dengan yang tua tidak mungkin melahirkan. Begitu. Inna hadza la syai'un ajib. Ini sesuatu yang aneh dalam kehidupan.
Biasanya yang melahirkan itu laki-laki muda, 30 tahun misalnya laki-laki, istrinya 25 tahun, nah itu melahirkan. Ini sudah tua bangka, mungkin sudah 80 tahun, suaminya 90 tahun misalnya. Mana mungkin melahirkan lagi? Qalu ata'jabina min amrillah. Malaikat menjawab, kamu heran terhadap pekerjaan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah itu datang kepadamu wahai ahlul bait. Kapan saja Allah kehendaki datang. Jangan kamu ukur dengan ukuran biasa. Ini ukuran yang tidak biasa. Innahu hamidum majid. Dia terpuji dan mulia sekali. Itu cerita di surat Hud. Sekarang kita kembali lagi ke surat Hijr. Waktu mereka masuk, qalu salaman. Mereka mengatakan salam. Qala inna minkum wajilun. Kami takut kepada kalian yang datang ini. Qalu, dijawab lagi oleh malaikat, la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Tidak usah takut. Kami memberi kabar gembira bahwa kamu akan melahirkan seorang anak yang alim, pintar. Dia nanti waktu dewasa dia akan pintar. Waktu lahir pun sudah diduga dia waktu dewasa nanti akan pintar. Tidak disebut nama. Namanya Ishak. Dari mana kita tahu nama Ishak? Dalam surat Hud tadi ceritanya disebut. Nah, begitulah cara memahaminya. Kita ini tahu kalau kita membaca tulisan para ahli, para ulama. Oh, rupanya begini cara memahaminya. Cerita di sini disempurnakan dengan cerita di tempat lain. Orang yang hafal Quran mudah kali memahaminya karena dia hafal Quran itu. Nah, begitu. Sudah. Qala abasyartumuni ala an massaniyal kibaru famima tubashirun. Dia menjawab lagi. Siapa yang jawab? Nabi Ibrahim. Kalian memberi kabar gembira kepadaku, padahal aku sudah masani, sudah disentuh tua. Artinya sudah tua. Apa kamu beritahu lagi bahwa saya akan melahirkan, istri saya akan melahirkan anak? Sementara saya sudah tua bangka. Istri saya sudah tua. Nggak mungkin lagi dalam adat kebiasaan itu. Fabima tubashirun. Apa kabar gembira itu? Tidak masuk akal itu. Karena ukurannya itu kebiasaan. Dan Allah selalu mengerjakan sesuatu dengan kebiasaan. Tapi ada yang tidak biasa. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. 2 minggu yang lalu kita duga akan banjir di Banda Aceh. Hujan, banjir. Tapi tiba-tiba tidak. Itulah kebiasaan. Tapi dulu 2004, ya banjir. Sesekali datang. Entah 10 tahun sekali, entah 20 tahun sekali, entah 100 tahun sekali. Itu orang yang menelitinya akan mengatakan berapa ratus tahun datang lagi dia. Itulah sebabnya kita harus selalu ingat bahwa kematian kita itu datang tiba-tiba. Sudah. Jadi sesudah demikian terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan malaikat yang dikirim untuk membasmi penjahat di kaum Nabi Lut. Apa kejahatan yang dibuat oleh kaum Nabi Lut? Kita semua tahu.
Tidak usah dijawab. Orang semua tahu. Kalau biasanya orang laki-laki suka kepada orang perempuan, itu biasa. Kalau tidak ada rasa suka kepada perempuan, kita nggak kawin. Tidak kawin. Kita semua kawin karena kita suka kepada perempuan. Perempuan juga suka kepada laki-laki. Sementara kaum Nabi Lut tidak. Yang dilarang adalah berhubungan sesama jenis. Walaupun nikah misalnya. Dibuat pernikahan sesama jenis. Haram juga hukumnya. Tidak boleh. Jadi pekerjaan itu permulaan ada di kaum Nabi Lut. Itulah sebab Allah mengirim malaikat untuk membasmi mereka. Rupanya mereka hancur, mati, tapi pekerjaan mereka masih hari ini diikuti di mana-mana. LGBT, nah itu. LGBT itulah pekerjaannya kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim ada 2 orang istri. Pertama, istrinya bernama Hajar. Di dialog ini terjadi dengan Hajar, istri pertama. Dia lama sudah kawin dengan Nabi Ibrahim, tapi tidak lahir anak. Lantas Nabi Ibrahim kawin dengan istri yang kedua, namanya Sarah. Lahirlah dari Sarah itu putra pertama Nabi Ibrahim bernama Ismail alaihissalam. Kemudian sudah lahir dari istri kedua, lahir pula dari istri yang pertama. Sering juga kita terjadi di sini, di mana-mana. Karena itu kehendak Allah. Waktu kawin dengan istri yang kedua, lahir anak. Aneh juga. Dari istri pertama juga lahir lagi anak yang kedua. Anak pertama sudah ada di istri kedua. Anak pertama, anak kedua dari istri yang pertama. Inilah kejadiannya. Kenapa Nabi Ibrahim terkejut waktu diberitahukan bahwa dia akan mempunyai seorang anak dari istrinya yang pertama? Enggak mungkin. Aku sudah lama kawin dengan dia. Enggak ada. Jawab Allah, apa saja kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Nabi Ibrahim pernah dicoba dengan cerita yang lain. Saya teringat waktu dia duduk memikirkan bagaimana Allah menciptakan manusia sesudah mati nanti. Nabi Ibrahim pernah begitu. Bagaimana ya? Allah menjawab, Ibrahim, kamu tidak beriman kepada saya. Beriman ya Allah, tapi saya tanya untuk liyatma'inna qalbi, hatiku ini tenang. Kalau hatiku sudah tenang, dalam berdakwah lebih mudah lagi. Kalau begitu kata Allah kepada Nabi Ibrahim, tangkap 4 ekor burung. Sembelih burung ke-4-4-nya itu. Kalau dah kamu sembelih, kamu potong-potong dagingnya itu, tulangnya itu kamu potong, kamu campur semuanya. Campur, lantas letak di 4 tempat yang berbeda. Katanya di gunung. Di gunung A, gunung B, gunung C, gunung D. Taruh situ. Kemudian panggil. Tidak lama burung itu datang lagi. Persis seperti semula. Begitulah nanti kita akan dibangkit di hari kiamat. Contohnya sudah ada di bumi ini. Dari mana kita tahu? Cerita Al-Quran. Karena cerita-cerita begitu susah kita memahaminya kalau bukan ceritanya dari Quran. Boleh jadi ditambah-tambah. Kalau Quran tidak ada penambahan sedikit pun. Tidak ada penambahan. Orang hafal Quran itu persis seperti dalam Quran. Tidak ditambah-tambah. Para penghafal Quran itu tahu bahwa ini sudah berubah. Ini sudah berubah, tahu. Kalau Al-Quran hari ini dibakar semua, masih ada Al-Quran di dada para penghafalnya. Dicetak lagi. Mudah. Tapi kalau kitab yang lain, kalau dihanguskan, di bumi hanguskan, tidak ada. Kalau ditulis,
akan berubah. Apa itu namanya? Kalimatnya berubah. Saya saja kalau ceramah pada malam ini disuruh ulang pada malam besok, pasti kata-kata saya itu berubah. Padahal yang ucapkan saya juga. Nah, begitulah. Jadi para malaikat berkata, itu mudah pada Allah Subhanahu wa taala, mudah. Melahirkan anak pada orang yang sudah tua itu mudah sekali pada Allah Subhanahu wa taala kalau dia inginkan. Karena Allah pernah melahirkan ke dunia ini atau di surga Nabi Adam tanpa ibu dan tanpa bapa. Nabi Isa lahir di dunia ini tanpa bapa. Anak Isa ibnu Maryam. Dan ceritanya akan kita sambung pada malam Sabtu yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.